Kita berdoa. Kami sangat bersyukur ya Tuhan untuk pagi hari yang Tuhan beri. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, berkat-berkat Tuhan, iman, pengharapan yang Engkau terus jaga di dalam kehidupan kami. Sehingga di dalam berbagai hal yang kami jalani, kami tetap terus memandang Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu, berbicara untuk setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara terkasih, dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada renungan pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-34, ayatnya yang ketiga. Lembaga Alkitab Indonesia mencatat demikian. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Dalam bahasa Batak dikatakan, Jahobado dipertanggulhon rohaku, begionia kanadangol mai jadi lasma rohana sida. Ido yang gosahana. Bapak Ibu, saudara terkasih, sebuah kisah seorang bernama Fanny Crosby, yang sejak kecil sudah mengalami gangguan penglihatan. Ia buta sejak usia 6 minggu. Banyak spekulasi yang mengatakan bahwa dokter salah memberikan obat atau diduga terjadi malpraktek. Tapi hal tersebut tidak ada yang tahu secara pasti. Namun yang jelas, di setiap hari yang dia lalui dalam setiap pertumbuhannya, ia berjuang menjalani proses kehidupan dengan mata yang tidak bisa melihat. Namun dalam keterbatasannya dan semasa hidupnya, Fanny Crosby banyak sekali menciptakan lagu atau nyanyian yang telah meneguhkan iman orang Kristen dari zaman ke zaman. Ya, termasuk mungkin kita pada saat ini. Beberapa lagu ciptaannya adalah Kidung Jemaat nomor 392 yang berjudul Ku Berbahagia. Kidung Jemaat nomor 26, Mampirlah Dengar Doaku. Kidung Jemaat 402, Kuperlukan Juru Selamat, dan masih banyak lagi lagu ciptaan Crosby. Bahkan sampai 8 ribuan. Bapak Ibu saudara terkasih, kita bisa lihat di dalam buku Kidung Jemaat, semuanya itu tertulis atau ditulis dalam berbagai situasi yang terjadi di dalam kehidupan Fanny Crosby. Dalam keadaan mata buta, dia memanfaatkan hidupnya dan waktunya hanya untuk bermegah, memuji dan memuliakan Tuhan melalui karya-karyanya yang luar biasa. Amanginan, dalam hal ini Daud juga yang seorang raja, ia seorang yang tangguh, berani, dan gagah perkasa. Salah satu kisahnya yang sangat spektakuler dalam cerita Alkitab adalah kisah mengenai Daud mengalahkan Goliat. Tuhan memberkati Daud. Tetapi di sisi lain, Daud juga mengalami berbagai tantangan dan penderitaan yang berat. Ia dikejar-kejar oleh saudaranya yaitu Raja Saul. Dan dalam berbagai kesempatan lainnya, Daud juga mengalami tekanan berat dan berbagai intimidasi dalam kehidupannya. Perkataan pemazmur, karena Tuhan jiwaku bermegah. Ini hendak mengingatkan kita Amanginang bahwa sangatlah baik memuji dan memuliakan Tuhan di dalam setiap waktu, di segala keadaan, di setiap tempat, entah keadaannya baik atau dalam keadaan yang buruk, bahkan dalam situasi yang tidak menentu. Tetapi kita diajak untuk terus melatih diri agar kita senantiasa bermegah dalam Tuhan, dalam segala kondisi, terutama ketika kita sedang berada dalam situasi yang berat dan pergumulan yang hebat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, seseorang mudah untuk bersyukur dan memuji Tuhan ketika semua keadaan baik-baik saja. Ketika hidupnya diberkati, keluarga, karir, usaha, dan lain-lain. Manusia dengan mudah bersukacita dan memuji Tuhan ketika dalam kondisi baik. Namun,
Begitu banyak orang yang kita temui ketika masalah datang menghantam dan menimpa kehidupannya, ia sangat sulit untuk bersyukur dan memuji Tuhan. Sepertinya Tuhan sangat jauh, seakan-akan Tuhan tidak sanggup menolong. Tuhan dianggap tidak dapat melakukan apa-apa. Bahkan masalah itu lebih besar daripada Tuhan. Amanginan, saya percaya bahwa pujian dan penyembahan yang murni dan tulus itu lahir dari sebuah pengalaman yang pahit dan yang sangat menyakitkan. Bukankah Yesus pernah berkata, kalau kita berbuat baik pada orang yang baik kepada kita, di manakah keunggulan kita? Jikalau kita memuji Tuhan karena hal yang baik saja, pasti semua orang pun dapat melakukannya. Tetapi ketika kondisi buruk, bahkan di sebuah situasi yang sepertinya tidak ada alasan lagi untuk memuji Tuhan, namun kita mampu berkata, Tuhan, Engkau sungguh baik, kasih setiamu kekal selama-lamanya. Saya percaya disitulah ujian dan penyembahan kita benar-benar murni dan otentik. Kita mengasihi Tuhan melampaui segala hal yang terjadi. Kita bermegah karena Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan melampaui setiap keadaan yang terjadi. Bapak Ibu, Amanginan, apapun situasi kita yang kita alami pada saat ini, dimanapun kita berada, dalam segala waktu dan dalam setiap keadaan, mari kita belajar untuk tetap bermegah, memuji dan memuliakan Tuhan. Biarlah mulut kita, pikiran kita, hati kita, perbuatan kita, itu sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan kita percaya, saya percaya, Tuhan pasti akan menolong dan memampukan kita. Selamat beraktivitas. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.